industri pada tahun 1999. Dalam rangka melebarkan kiprah bisnis, di tahun 1978 Perseroan berpindah domisili ke Kota Cimahi, Jawa Barat. Melalui kerja keras, ketekunan, serta integritas, Perseroan telah tumbuh dan berkembang menjadi produsen tekstil yang handal dan inovatif. Perseroan ini juga menjadi pemimpin terbaik di Indonesia dalam hal penyediaan tekstil, khususnya seragam dan fashion, dengan merek ternama Velin dan Katerina. Momentum pertumbuhan tersebut terus dijaga, salah satunya dengan memperkuat permodalan Perseroan melalui penawaran umum saham perdana di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007. Visi perusahaan menjadi pemimpin utama perusahaan tekstil di Indonesia dalam penyediaan seragam dan fashion. Misi perusahaan peduli dan berkomitmen pada yang pertama, 1. Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan kualitas produk dan pelayanan yang melalui kepemimpinan yang kuat. Yang kedua, memberdayakan karyawan melalui pengembangan human kapital. Yang ketiga, menyediakan pertumbuhan, keuntungan, serta manajemen yang terpercaya kepada pemegang saham. Yang keempat, yang terakhir, berkontribusi pada lingkungan sosial melalui tanggung jawab sosial. Dan selanjutnya yang kedua, melakukan analisis atas laporan tahunan atau laporan keuangan auditan terkait dengan aktivitas operasi perusahaan dengan rincian analisis. Yang pertama, laba operasi, pendapatan total dari fungsi bisnis intinya untuk periode tertentu belum termasuk pengurangan bunga dan pajak. Pada laba operasi pada tahun 2018 sebesar 4,312,17655 rupiah, dan pada laba operasi tahun 2019 telah meningkat sebesar 49 sekian. Dapat dianalisis bahwa terdapat kenaikan laba operasi dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 2,73 juta, yang berarti bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik. Hal ini juga disebabkan karena penjualan neto yang semakin bertambah serta diimbangi oleh beban pokok penjualan juga. Yang selanjutnya, penghasilan kompetitif. Pada laba tahun 2018 dan 2019 dapat dianalisis bahwa terdapat penurunan laba kompetitif dari tahun 2019 ke 2018. Hal ini disebabkan karena pajak penghasilan yang tinggi di tahun 2019 sehingga mengakibatkan penghasilan kompetitif di tahun 2019 menjadi lebih kecil dari pada tahun 2018. Selanjutnya ada pos luar biasa, pos khusus, pos operasi yang dihentikan. Selanjutnya ada perubahan kebijakan akuntansi. Dalam tahun berjalan, grup telah menerapkan standar dan jumlah penyesuaian atau interpretasi PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau tanggal 1 Januari 2019. Grup menerapkan PSAK nomor 8 karena peristiwa setelah periode laporan. Peristiwa setelah periode yang memerlukan penyelesaian dan menyediakan informasi grup pada tanggal pelaporan tercermin dalam laporan keuangan kondisional. Peristiwa setelah periode yang tidak memerlukan penyelesaian diungkapkan dalam laporan keuangan kondisional apabila material. Selanjutnya, beban tangguhan. Pada beban tangguhan 2018 mengalami peningkatan. Dapat dianalisa bahwa biaya yang ditangguhkan adalah
serta dengan biaya yang dibayar di muka jangka panjang yang merupakan pengeluaran yang dibayarkan untuk aset dasar akan dikonsumsi pada periode mendatang. Biaya beberapa bulan dan dapat dilihat dari tahun 2018 dan 2019 beban tanggungan mengalami penurunan, sedangkan contohnya biaya di muka adalah rekening koran, sedangkan ada rekening tidak lancar. Selanjutnya imbalan kerja tambahan. Menurut saya imbalan kerja tambahan telah diatur di dalam PSAK nomor 24 tentang imbalan kerja. Imbalan kerja adalah keseluruhan bentuk imbalan yang diberikan suatu jenis entitas dalam pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja untuk pemutusan kontrak kerja menurut PSAK 24 tahun 2015 ayat 8. Lalu dapat kita temukan bahwa perusahaan memberikan imbalan kerja tambahan dalam rangka memberikan motivasi dan meningkatkan kerja karyawan dalam rangka meningkatkan produksi perusahaan. Selanjutnya laba bersaham untuk struktur modal sederhana dan modal kompleks, yaitu diperoleh dari laba bersih dikurangi dividen pilihan dibagi rata-rata saham yang beredar. Pada laba per saham 2018 sebesar 14,78%, sedangkan pada tahun 2019 didapatkan 14,71%. Struktur modal perusahaan dikatakan yang pertama adalah satu, sederhana jika hanya ada saham biasa atau tidak ada saham biasa yang berpotensial mengurangi LPS saham biasa. Struktur modal sederhana terdiri dari saham biasa saja atau dapat juga terdiri dari berbagai macam saham tetapi secara potensial tidak mempunyai efek dilutif. Yang kedua, kompleks. Struktur modal kompleks adalah ketika struktur modal perusahaan terdiri dari sekuritas keuangan yang didapat dikonversi yang memiliki efek dilutif. Contoh dari sekuritas finansial yang dapat dikonversi adalah saham preferen konversi, warrant, obligasi konversi, dan opsi saham jika termasuk sekuritas yang dapat menimbulkan pengurangan terhadap LPS saham biasa. Menurut saya lebih baik menggunakan struktur modal kompleks karena perusahaan dianggap memiliki struktur modal kompleks jika perusahaan memiliki efek berpotensialitas seperti efek yang dapat dikonversi, opsi, warrant, dan perjanjian pengeluaran saham sejenis. Lebih dari 25% perusahaan yang sahamnya diperdagangkan untuk umum memiliki efek berpotensialitas. Yang ketiga, lakukan analisis atas laporan tahunan atau laporan keuangan entitas perusahaan terkait imbalan hasil atas modal investasi dan analisis probabilitas dengan rincian. Yang pertama, imbalan hasil atas aset operasi neto, yang dimana rumusnya laba bersih dibagi dengan aset. Pada tahun 2018 laba bersih yang sebesar ini dibagi aset pada tahun 2018 dan diperoleh 4,10%. Dapat dianalisa bahwa perusahaan mampu menghasilkan 4,10% dari total asetnya. Sedangkan pada tahun 2019 laba bersih sekian dibagi aset sekian diperoleh 3,9%. Dapat dianalisis bahwa perusahaan mampu menghasilkan 3,9% dari total asetnya. Selanjutnya adalah imbalan hasil ekuitas saham biasa dengan rumus laba bersih dibagi dengan ekuitas saham biasa. Pada tahun 2018 diperoleh sebesar 16,56%. Dapat dianalisis bahwa perusahaan mampu menghasilkan 16,58% dengan total ekuitas saham biasa. Pada tahun 2019 laba bersih dibagi dengan ekuitas tahun 2019 diperoleh sebesar 16,0%. Dapat dianalisa bahwa perusahaan mampu menghasilkan 16,0% dari total ekuitas saham biasa. Selanjutnya adalah imbalan hasil
aset operasi neto yang dipengaruhi leverage. Dengan rumus laba bersih dibagi dengan aset. Pada tahun 2018 diperoleh 4,10% dan dapat dianalisis bahwa perusahaan mampu menghasilkan 4,10 dari total asetnya. Pada tahun 2019 laba bersih sekian dibagi dengan aset diperoleh 3,9%. Dapat dianalisis bahwa perusahaan mampu menghasilkan 3,9 dari total asetnya. Imbalan hasil aset operasi neto yang digantikan dengan hubungan margin laba atau pemodelan aset operasi neto. Selanjutnya adalah imbalan hasil ekuitas saham biasa yang dipengaruhi laba bersih. Pada tahun 2018 dengan rumus laba bersih dibagi ekuitas saham biasa. Kemudian diperoleh 16,56%. Dapat dianalisis bahwa perusahaan mampu menghasilkan 16,56% dari total ekuitas saham biasa. Pada tahun 2019 didapat 16,0%. Dapat dianalisis bahwa perusahaan mampu menghasilkan 16,0% dari aset biasa. Imbalan hasil atas modal yang diinvestasikan dengan rumus laba bersih dibagi total modal. Pada tahun 2018 laba bersih tahun 2018 dibagi total modal tahun 2018 diperoleh 7,43%, sedangkan pada tahun 2019 laba bersih dibagi dengan total modal tahun 2019 diperoleh 8,37%. Selanjutnya lakukan analisa laporan tahunan atau laporan keuangan auditan perusahaan terkait dengan arus kas perusahaan dengan rincian analisis. Yang pertama, deskripsi metode pelaporan kas yang digunakan perusahaan. Ada dua metode laporan kas, metode kas langsung dan tidak langsung, sedangkan perusahaan sendiri menggunakan metode kas tidak langsung. Keunggulan utama dari metode langsung adalah metode ini melaporkan sumber dan penggunaan kas dalam laporan arus kas. Kelemahan utamanya adalah data yang dibutuhkan seringkali sulit didapat dan biasanya biaya mahal. Metode langsung melonggarkan berbagai kategori utama dari kegiatan operasi. Metode langsung lebih mudah untuk dimengerti dan memberikan informasi yang lebih banyak untuk mengambil keputusan. Metode ini akun beban menyusut beban deflasi, beban amortisasi, keuntungan dan kerugian utang dikeluarkan dari komponen aktivitas operasi. Metode pembuatan laporan arus kas dengan metode langsung, sumber datanya adalah buku kas bank dan buku kas kecil. Ada 4 langkah untuk membuat laporan arus kas. Metode yaitu pemeriksaan silang antara buku kas bank, rekening koran, bonggol cek, dan buku kas kecil. Lalu eliminasi semua transaksi silang antara buku kas. Selanjutnya klarifikasi semua jenis pengeluaran dan pemasukan kas ke dalam elemen-elemen laporan arus kas. Memang membutuhkan banyak waktu, namun bila Anda membuatnya pada saat semua catatan sudah selesai, sehingga laporan arus kas sudah harus selesai. Bila dikerjakan sejak dari awal dan dilakukan setiap hari dengan seperti itu, maka akan terasa ringan. Selanjutnya adalah perhitungan untuk menganalisis laporan kas perusahaan. Arus kas dari aktivitas operasi pada tahun 2018 dan 2019 menurun, sedangkan arus kas dari aktivitas investasi juga menurun. Arus kas dari aktivitas pendanaan karena ini pada tahun 2018 dan 2019 sama, ini adalah modalnya. Dari hasil penghitungan di atas dapat dianalisa bahwa arus kas menunjukkan kemana aliran dana masuk dan keluar serta menunjukkan saldo kas sebenarnya. Sebagai dasar penilaian aktivitas operasional dalam penentuan periode, cara membaca arus kas biasanya dengan memahami setiap aktivitas kas. Dengan begitu Anda bisa merencanakan investasi maupun kegiatan pendanaan di masa depan.
Cara membaca arus kas dianggap penting karena arus kas juga dijadikan pembandingan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Dari pelaporan arus kas diketahui pula perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih, yang mana ditunjukkan pada aktivitas operasionalnya. Cara menghitung arus kas dari aktivitas operasional adalah dengan menambahkan beban non-kas seperti depresiasi dan mengurangi beban operasional yang menggunakan uang seperti pembayaran gaji karyawan. Laporan arus kas juga diperlukan untuk memperhitungkan rasio arus kas. Rasio ini juga dapat mengukur kemungkinan perusahaan membayar utang maupun aset tetap dari ketersediaan kas yang ada. Semakin tingginya rasionya, maka semakin baik kinerja perusahaan tersebut dalam menghasilkan uang. Selanjutnya adalah deskripsi tentang pendanaan perusahaan, dari mana kesempatan investasi serta kebijakan dividen. Pendanaan perusahaan yang pertama ada PT Bank Sentral Asia Tbk, yang kedua Bank Profesional Perdania Tbk, yang ketiga PT Bank Simbiyanaga Tbk. Kalau melihat kesempatan investasi perusahaan sangatlah besar, salah satu melalui investasi jangka panjang. Investasi juga jangka panjang sendiri merupakan penamaan modal yang dilakukan seseorang dan dananya akan diputar sehingga hasilnya bisa baru dicairkan dalam jangka waktu tertentu. Tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi investasi jangka panjang juga meraih pendapatan tetap di masa depan. Ada juga jenis investasi jangka panjang yang tersedia. Anda juga bisa memilih salah satu dari instrumen yang ada. Berikut adalah jenis-jenis yang Anda pertimbangkan. Yang pertama, investasi properti, investasi saham, reksadana, obligasi, dan investasi emas. Selanjutnya, lakukan analisis laporan tahunan atau laporan auditan perusahaan terkait dengan likuiditas serta struktur modal non-solvabilitas perusahaan. Rincian analisis. Yang pertama, perhitungan untuk mendapatkan menganalisis likuiditas perusahaan, hubungan likuiditas dalam aktivitas operasi serta liabilitas jangka pendek. Pinjaman jangka pendek pada tahun 2018 sebesar sekian, dan pada tahun 2019 sekian, total liabilitas sekian, dan 2019 sekian. Dilihat dari 2018 dan 2019, pinjaman jangka pendek dan total liabilitas meningkat sangat drastis. Dari hasil perhitungan di atas dapat dianalisa bahwa rasio likuiditas menunjukkan kemampuan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Artinya, seberapa mampu perusahaan untuk membayar kewajiban atau utangnya sudah jatuh tempo. Yang selanjutnya, perhitungan untuk dapat menganalisis solvabilitas perusahaan terkait struktur modal perusahaan, aset perusahaan. Total liabilitas pada tahun 2018 sekian dan 2019 sekian, mendapat penurunan, sedangkan total liabilitas mendapat penaikan. Dari hasil perhitungan di atas dapat dianalisis bahwa kemampuan sebuah perusahaan atas pelunasan hutang dan seluruh kewajibannya dengan menggunakan jaminan modal maupun aktiva atau harta kekayaan dalam bentuk apapun yang dimiliki dalam jangka panjang serta jangka pendek. Selanjutnya, perhitungan untuk menganalisis cakupan laba perusahaan terkait dengan beban tetap. Laba perusahaan pada tahun 2018 sekian dan 2019 mendapatkan peningkatan. Selanjutnya, penghitungan untuk dapat menganalisis hubungan arus kas dengan beban tetap. Pada tahun 2018, beban tetap sebesar sekian, dan pada 2019 sekian mendapatkan kenaikan di beban tetap. Selanjutnya ada kas dan serta kas. Pada tahun 2018 besar sekian, dan 2019 mendapatkan penurunan. Dari hasil perhitungan di atas dapat dianalisis bahwa hasil di atas menunjukkan seberapa besar laba yang dihasilkan tersedia untuk menutupi beban-beban perusahaan. Laba yang tersedia merupakan laba sebelum bunga dan pajak atau biasa juga disebut dengan laba operasi. Sedangkan beban merupakan pengeluaran
modal pembayaran hutang dan pembayaran dividen. Selanjutnya adalah penghitungan untuk memprediksi kesulitan keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio atau likuiditas perusahaan, usia perusahaan, dan profitabilitas kumulatif. Rasio profitabilitas yang diproyeksikan dalam bentuk return on asset, rasio struktur keuangan, dan tingkat perputaran modal. Ini adalah rasio likuiditas rasio lancar pada tahun 2018 sebesar 4,0% dan 2019 14,4% mendapatkan kenaikan 0,4, sedangkan rasio cepat mendapatkan kenaikan juga pada tahun 2018 dan 2019, sedangkan rasio kas dapat kenaikan juga dari 5,4% menjadi 6,89%. Ukuran rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan total aset lancar dalam membayar kewajiban jangka pendek atau hutang lancar. Semakin besar perbandingan aset lancar dengan hutang, maka semakin tinggi pula kemampuan perusahaan dalam menutupi kewajiban hutang lancarnya. Semakin besar equity ratio, semakin baik juga posisi keuangan perusahaan ini. Hitungan hasil minimal mencapai 1:1 atau 100%, yang berarti jika terjadi likuiditas perusahaan maka dapat dinilai bahwa perusahaan dapat membayar kewajiban. Rasionya ini digunakan untuk mengukur besarnya uang kas yang tersedia untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang ditunjukkan dari terdirinya dana kas dan serta kas. Tingginya cash ratio dapat menunjukkan adanya uang kas berlebihan. Hal ini bisa diartikan karena yaitu besarnya keuntungan yang telah diperoleh akibat tidak digunakannya keuangan perusahaan secara efektif dan untuk berinvestasi. Rasio profitabilitas ROA pada tahun 2018 sebesar 4,10%, pada tahun 2019 3,9% mengalami penurunan. Sedangkan ROE pada tahun 2018 sebesar 7,43%, mendapati kenaikan pada tahun 2019 sebesar 8,37%. Dan NPM dari awalnya tahun 2018 sebesar 8,1% mengalami penurunan sebesar 6,86%. Dengan menggunakan rasio ini, efisiensi perusahaan untuk mengelola dan mengatur aset akan terlihat. Rasio ini juga menunjukkan berapa persen laba keuntungan yang diperoleh dari perusahaan yang berhubungan dengan sumber daya atau total aset yang dimiliki. Biasanya disingkat ROE. Rasio ini juga digunakan untuk menghitung laba yang diperoleh dari investor yang melakukan investasi perusahaan tersebut. Cara menghitungnya juga adalah penghasilan perusahaan yang didapat model investasi oleh investor. Jenis perhitungan selanjutnya adalah dari analisis rasio profitabilitas, maka merupakan langkah untuk mengetahui laba bersih yang diperoleh perusahaan setelah dikurangi pajak yang sudah dibayarkan. Maka margin yang jika dihasilkan semakin tinggi, maka hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki tingkat rasio yang baik.